Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adi Wijaya Putra, nomor absen 12. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bu Guru, yaitu nomor 1. Apakah yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Pada awalnya, kedatangan bangsa Barat menjadikan Indonesia sebagai tujuan perdagangan dan pelayaran. Indonesia juga memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa Barat. Contohnya yaitu Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah karena keberadaan musim hujan dan musim kemarau di Indonesia yang memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Adanya motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory, yakni semangat mencari kekayaan ekonomi yaitu emas, kejayaan politik yaitu Glory, dan menyebarkan agama Kristen. Setelah itu ada revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian dan perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Contohnya penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin pengganti perahu. Soal nomor 2 yaitu deskripsikan jalur yang dilalui oleh Portugis, Belanda, dan Inggris untuk sampai di Indonesia. Jawaban saya yaitu Portugis pertama datang ke Nusantara dengan mendarat di Malaka. Portugis kemudian menaklukkan Malaka tahun 1511 dan datang ke Maluku pada tahun 1512. Jalur pelayaran dilewati Portugis adalah Portugal, Samudra Atlantik, pesisir barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, ke India, lalu ke Selat Melaka, lalu sampai ke Nusantara. Yang kedua yaitu Belanda. Belanda mencapai Indonesia ketika tiba di Banten, dipimpin Cornelis de Houtman. Jalur pelayaran yang dilewati adalah Belanda, Samudra Atlantik, pesisir barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, India, Selat Sunda, lalu Banten, dan sampai sudah di Nusantara. Yang terakhir adalah Inggris mencapai Indonesia ketika tiba di Aceh, dipimpin oleh James Lancaster. Jalur pelayaran yang diawali adalah Inggris, Samudra Atlantik, pesisir barat Afrika, Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, Kepulauan Nicobar, Aceh, dan sudah sampai di sana. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dan Inggris selama menjajah Indonesia. Jawabannya yaitu monopoli perdagangan, adu domba, kerja paksa, sewa tanah, dan tanam paksa. Untuk soal nomor 4 yaitu dampak positif kebijakan yang diterapkan oleh bangsa Barat selama menjajah di Indonesia beserta dampak negatifnya. Jawabannya yaitu 1. Monopoli perdagangan. Positifnya yaitu Indonesia menjadi tahu cara melakukan perdagangan. Negatifnya yaitu harga dari rempah-rempah yang dijual menguntungkan pihak Belanda, tetapi merugikan bagi pihak Indonesia. Tidak dapat kebebasan untuk menjual rempah-rempah dan hasil bumi. Yang kedua yaitu tanam paksa. Positifnya yaitu rakyat Indonesia menjadi tahu cara menanam tumbuhan yang benar. Negatifnya adalah rakyat dipaksa menanam tumbuhan yang diinginkan oleh pihak Belanda untuk membayar pajak. Yang ketiga yaitu adu domba. Positifnya dari adu domba yaitu Indonesia memahami strategi-strategi yang sudah direncanakan Belanda dalam peperangan yang akan datang. Yang terakhir adalah sewa tanah. Sewa tanah, dampak positifnya adalah rakyat bisa menggunakan tanahnya dengan bebas setelah membayar sewa tanah. Negatifnya yaitu rakyat harus membayar sewa tanah yang seharusnya tidak perlu dibayar karena tanah yang mereka gunakan adalah tanah mereka sendiri, bukan pihak Belanda. Untuk soal terakhir yaitu sebutkan minimal 3 perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap Inggris atau Belanda dan jelaskan alasan terjadinya perlawanan tersebut. Yang pertama adalah
perlawanan Patimura terhadap Belanda, yang dikarenakan oleh satu, tindakan Belanda yang tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Dua, kembalinya bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, ke Pulau Maluku. Perlawanan yang kedua yaitu perlawanan Diponegoro terhadap Belanda, dikarenakan oleh adanya kekecewaan dan kebencian kerabat istana terhadap tindakan Belanda yang makin intensif mencampuri urusan keraton melalui Patih Danurejo, yang bisa disebut yaitu kaki tangan Belanda. Yang kedua, adanya kebencian rakyat pada umumnya dan para petani khususnya akibat tekanan pajak yang sangat memberatkan petani. Yang ketiga, adanya kekecewaan di kalangan para bangsawan karena hak-haknya banyak dikurangi. Perlawanan yang ketiga yaitu Perang Peputan Jagaraga di Bali. Alasan terjadinya perlawanan tersebut adalah Belanda menuntut hak rawan karang dihapus dan raja-raja Bali mau mengakui kekuasaan Belanda di Bali serta mau melindungi perdagangan di Bali.